Sebuah bangsa yang kuat lahir dari pendidikannya yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran merupakan sebuah proses pemberian bantuan atau bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran guru dalam pemberian bimbingan ini sangatlah diperlukan, karena gurulah yang menentukan proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sebuah perancangan model pembelajaran tentulah sangat diperlukan. Dalam hal ini, guru harus memberikan model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didiknya dan tentunya sesuai dengan materi yang sedang dibelajarkan. Namun, realita di lapangan terlihat bahwa masih banyak terjadi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Kesulitan ini khususnya terjadi pada pembelajaran menyimak dan menyimpulkan informasi pada teks laporan hasil percobaan. Kesulitan ini dialami oleh siswa kelas 9 di MTSNU Sunan Muria, Kabupaten Kudus. Siswa masih belum bisa menyimak informasi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Selain itu, siswa juga masih merasa kesulitan dalam menyimpulkan informasi terkait teks laporan hasil percobaan yang dibelajarkan oleh guru. Dengan demikian, guru sebagai pendidik dan pengendali pembelajaran harus dapat merancang model pembelajaran yang sesuai. Melihat hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap guru bahasa Indonesia di MTSNU Sunan Muria, dapat dilihat bahwa guru menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning ketika melakukan proses pembelajaran menyimak dan menyimpulkan informasi teks laporan hasil percobaan. Namun, model tersebut dirasa masih kurang efektif karena siswa masih belum menunjukkan hasil yang sesuai atau hasil yang maksimal terhadap proses pembelajaran menyimak dan menyimpulkan informasi. Dengan demikian, perlu adanya model pembelajaran pembanding untuk dapat mengetahui seberapa besar keefektifan model pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, model yang dijadikan pembanding yakni model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Oleh karena itu, kedua model tersebut yakni model PBL dan PJBL dapat diketahui seberapa besar keefektifan ketika diterapkan dalam proses pembelajaran menyimak dan menyimpulkan informasi pada teks laporan hasil percobaan. Relevan dengan situasi tersebut, penelitian yang akan dilakukan mengangkat judul keefektifan pembelajaran menyimak dan menyimpulkan informasi pada teks laporan hasil percobaan dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan model PJBL atau Project Based Learning pada siswa kelas 9 di MTSNU Sunan Muria. Kerangka berpikir pada penelitian yang akan dilakukan yaitu difokuskan pada pembelajaran menyimak dan menyimpulkan informasi pada teks laporan hasil percobaan siswa kelas 9. Pada pembelajaran ini diujikan dengan dua model pembelajaran yaitu yang pertama model pembelajaran PBL dan model pembelajaran PJBL. Model pembelajaran PBL akan diujikan pada kelas eksperimen pertama dan juga model pembelajaran PJBL akan diujikan pada kelas eksperimen yang kedua. Setelah kedua model pembelajaran tersebut diterapkan, dapat dilihat seberapakah efektif model pembelajaran tersebut jika dilaksanakan atau diterapkan pada pembelajaran menyimak dan menyimpulkan informasi teks laporan hasil percobaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kontrol grup pre-test dan post-test, yang mana terdiri atas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Skenario yang dijalankan menggunakan kelas 9 yang mana diambil kelas 9A dan kelas 9C. Kelas 9A menjadi kelas kontrol bagi kelas 9C yang diberikan perlakuan pembelajaran menyimak dan menyimpulkan informasi dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Sedangkan kelas 9C menjadi kelas kontrol bagi kelas 9A yang diberikan perlakuan pembelajaran menyimak dan menyimpulkan informasi menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kemudian langkah penelitian yang dilakukan yang pertama yaitu pre-test, yang mana ditujukan kepada siswa dengan melakukan tes untuk mengetahui seberapa besar siswa sudah mengetahui materi yang akan dipelajari.
Kemudian langkah yang kedua yaitu eksperimen, yang mana di sini proses penguji cobakan dua model pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu model PBL dan model PJBL. Kemudian langkah yang terakhir yaitu post test, yang mana siswa diberikan tes kembali untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai materi yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian variabel penelitian yang dilakukan ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas di sini berupa penggunaan model pembelajaran PBL dan model PJBL. Kemudian variabel terikat berupa pembelajaran keterampilan menyimak dan menyimpulkan informasi pada teks laporan hasil percobaan kelas 9. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 5 teknik. Teknik yang pertama yaitu tes. Tes ini dilakukan melalui pretest dan post-test yang berupa uraian. Teknik yang kedua yaitu teknik observasi yang berupa daftar penilaian sikap yang dapat diteliti, meliputi keterampilan menyimak dan menyimpulkan informasi dan juga menjawab pertanyaan. Kemudian teknik yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada guru Bahasa Indonesia di MTS NU Sunan Muria. Teknik yang keempat yaitu angket. Angket ini berisi seperangkat pertanyaan yang ditujukan kepada siswa kelas 9 MTS NU Sunan Muria. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik dokumentasi berupa foto, transkrip wawancara, catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan menggunakan 3 teknik. Yang pertama teknik uji homogenitas, uji normalitas, dan juga uji perbedaan rata-rata. Untuk yang pertama yaitu teknik uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen atau tidak. Kemudian teknik uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai kelas yang diberi perlakuan model pembelajaran PBL dengan kelas yang diberi perlakuan model pembelajaran PJBL berdistribusi normal atau tidak. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik uji perbedaan rata-rata atau uji T. Teknik uji perbedaan rata-rata ini dilakukan untuk mencari perbedaan rata-rata keterampilan menyimak dan menyimpulkan informasi teks laporan hasil percobaan pada kelas yang diberi perlakuan model PBL dengan kelas yang diberi perlakuan model PJBL. Sekian pemaparan proposal eksperimen yang akan peneliti laksanakan untuk mengetahui terkait keefektifan model pembelajaran PBL dan model pembelajaran PJBL pada teks laporan hasil percobaan di MTS NU Sunan Muria. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.